Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan memuji Allah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengawali kajian mengenai permasalahan akidah, dan insya Allah kita akan mengkaji sebuah kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama senior dari negeri Saudi Arabia yang bernama Asy-Syaikh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Kitab beliau ini berjudul Aqidatut Tauhid wa Bayanu ma yudadduha aw yanqusuha minasyirkil akbar wal asghar wat ta'til wal bid'ah wa ghairi dzalik. Kitab ini berjudul yang artinya Akidah Tauhid, dan penjelasan mengenai hal-hal yang dapat merusak tauhid atau mengurangi tauhid, baik berupa syirik besar, syirik kecil, penyimpangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal-hal baru di dalam agama Islam, serta penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Dari judul kitab ini kita bisa mengetahui gambaran umum dari keseluruhan kitab yang ditulis oleh penulis, yaitu beliau di dalam kitab ini akan membahas serangkaian hal-hal yang berkaitan dengan akidah, dan secara khusus akidah yang beliau maksud adalah yang berkaitan dengan masalah tauhid. Dan di dalam kitab ini beliau akan membahas hal-hal yang dapat mengurangi dan bahkan dapat menghancurkan akidah tauhid dalam diri seorang muslim. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang pertama yang berjudul Madkhal li dirasatil aqidah, pintu masuk untuk mempelajari akidah. Dan pada bab ini terdapat 3 pasal, dan insya Allah kita akan masuk ke pasal yang pertama, yaitu makna al-aqidah, makna akidah, wa bayanu ahamiyatiha, dan penjelasan tentang pentingnya membahas masalah akidah, bi'tibariha asasan yaqumu alaihi bina'uddin, dengan landasan bahwa akidah merupakan asas yang di atasnya berdiri bangunan agama Islam. Kita masuk pada pembahasan. Di pembahasan ini beliau akan menjelaskan tentang makna akidah. Beliau mengatakan, al-aqidatu lughatan ma'khudhatun minal aqdi wa huwa rabtu syai'. Kata akidah secara bahasa ini terambil dari kata akad. Dan dalam bahasa Arab, akad itu maknanya adalah mengikat sesuatu. Bila kita memiliki seutas tali, kemudian kita kaitkan tali tersebut dengan benda yang lain atau benda asing, maka dalam bahasa Arab itu dinamakan dengan al-aqdu atau akad. Kemudian beliau mengatakan, wa'taqadtu kadza, saya berakidah dengan sebuah keyakinan,
Apa maknanya? Maknanya adalah aqadtu alaihil qalb wad dhamir. Maknanya adalah saya mengikat keyakinan tersebut ke dalam hati dan jiwa saya. Jadi seseorang ketika memiliki sebuah akidah, itu artinya dia telah mengikat akidah atau keyakinan tersebut dengan hatinya dan dengan jiwanya. Ini secara bahasa. Wal aqidatu ma yadinu bihil insan. Yuqalu lahu aqidatun hasanah ay salimatun minasyak. Akidah secara istilah bermakna segala hal yang dijadikan sebagai keyakinan oleh seorang manusia. Segala hal yang dijadikan sebagai bagian dari agama seorang manusia. Sehingga ketika seseorang mengatakan lahu aqidatun sahihah, dia memiliki akidah yang baik, maka artinya dia memiliki keyakinan yang terbebas dari keraguan-raguan. Nah, di sini perlu kita garis bawahi, yang dinamakan dengan akidah itu adalah sesuatu yang diyakini dan tidak dibarengi dengan keraguan-raguan. Kemudian beliau mengatakan, wal aqidatu amalun qalbi. Akidah ini adalah amalan hati. Wa hiya imanul qalbi bisyai'i wa tasdiquhu bihi. Yang dinamakan dengan akidah itu adalah keimanan hati terhadap sebuah atau suatu keyakinan. Saya ulangi, keimanan hati terhadap suatu keyakinan dan pembenaran hati terhadap keyakinan tersebut. Jadi bisa kita simpulkan, yang dimaksud dengan akidah adalah sesuatu yang kita ikat hati kita dengan sesuatu tersebut. Dan ini adalah keyakinan. Dan yang dinamakan dengan keyakinan atau akidah adalah sesuatu yang diyakini dengan sebenar-benarnya dan tidak dimasuki dengan keraguan. Kemudian kita katakan bahwa akidah merupakan amalan hati yang diyakini dengan kuat. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Fauzan mengatakan, wal aqidatu syar'an. Akidah secara makna akidah secara syariat, hiyal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi wa tusamma hadhihi arkanul iman. Akidah secara syariat itu apa? Beliau mengatakan akidah itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan keimanan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan iman yang tadi kita sebutkan ini dinamakan rukun-rukun iman. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian Syekh ingin menjelaskan bahwa agama Islam itu tersusun dari dua hal besar. Beliau mengatakan, wasyari'atu tanqasimu ila qismain, i'tiqadiyatin wa amaliyat. Beliau mengatakan syariat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu perkara-perkara keyakinan
perkara-perkara akidah dan perkara-perkara amaliyah. Fal-i'tiqadiyat hiya allati la tata'allaqu bi kaifiyatil amal. Adapun yang dimaksud dengan perkara-perkara keyakinan atau perkara-perkara akidah, yaitu hal-hal yang tidak berkaitan dengan perbuatan anggota badan. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan amal anggota badan. Beliau kemudian memberikan contoh. Beliau mengatakan, mislu i'tiqadu rububiyatillahi wa wujubu ibadatihi. Contohnya adalah keyakinan mengenai rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala dan keyakinan akan wajibnya beribadah hanya kepada Allah. Wa i'tiqadu baqiyati arkanil iman. Di antara contoh permasalahan akidah juga yaitu keyakinan akan kebenaran rukun-rukun iman yang kita sebutkan barusan. Wa tusamma asliyah. Permasalahan-permasalahan keyakinan ini dinamakan asliyah, yaitu perkara-perkara pokok. Perkara-perkara pokok. Ini bagian yang pertama dari bangunan Islam. Kemudian bagian yang kedua, wal amaliyat. Adapun yang dimaksud dengan perkara-perkara amaliyah, amal-amal anggota badan, hiya ma yata'allaqu bi kaifiyatil amal, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan amal-amal anggota tubuh. Mislu as-salat. Contohnya adalah salat, waz zakat, zakat, was saum, puasa, wasairil ahkamil amaliyah, dan amalan-amalan yang lainnya. Wa tusamma far'iyah. Dan perkara-perkara amaliyah ini dinamakan far'iyah atau perkara-perkara cabang. Jadi masalah akidah dinamakan perkara-perkara asliyah atau perkara-perkara pokok. Adapun amaliyah ini dinamakan perkara-perkara cabang. Beliau ketika menjelaskan bahwa amaliyah ini dinamakan perkara cabang bukan untuk merendahkan hal-hal yang berkaitan dengan amal anggota badan seperti sholat dan yang lainnya. Akan tetapi beliau ingin menjelaskan bahwa sholat seseorang, puasa seseorang, dan ibadah-ibadah yang lainnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali apabila dibangun di atas asas yang benar, yaitu permasalahan akidah. Oleh karena itu beliau mengatakan di annaha tubna ala tilka sihhatan wa fasadan. Perkara salat, puasa dan zakat dinamakan perkara-perkara cabang dikarenakan hal-hal tersebut, yaitu ibadah-ibadah amaliyah ini dibangun di atas akidah. Apabila akidahnya benar, maka ibadahnya tersebut diterima, salatnya diterima, zakatnya diterima. Sedangkan apabila akidahnya rusak, akidahnya buruk, maka secara otomatis ibadahnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.